Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Fafloni. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat-sehat ya di rumah. Teman-teman, di video ke-9 ini kita akan membahas mengenai kepemimpinan. Teman-teman tahu apa itu kepemimpinan? Kalau gitu, mari kita bahas. Kepemimpinan merupakan suatu proses dengan berbagai cara mempengaruhi orang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Pembahasan tentang kepemimpinan menyangkut tugas dan gaya kepemimpinan, dan juga cara mempengaruhi kelompok. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai tugas dari kepemimpinan. Leadership function meliputi dua bidang utama, pekerjaan yang harus diselesaikan, dan kekompakan orang yang dipimpinnya. Tugas yang berhubungan dengan kekompakan kelompok dibutuhkan agar hubungan antar orang yang bekerja sama menyelesaikan kerja tersebut dapat berjalan dengan lancar. Adapun tugas kepemimpinan yang berhubungan dengan kerja kelompok, yaitu pertama, memulai, yaitu usaha agar kelompok memulai kegiatan atau tugas tertentu. Kedua, mengatur atau tindakan untuk mengatur arah dan langkah kegiatan kelompok. Ketiga, memberitahu, yaitu kegiatan memberi informasi, data, fakta, dan pendapat kepada para anggota, serta meminta dari mereka informasi, data, ataupun pendapat. Keempat, mendukung, yaitu usaha untuk menerima gagasan, pendapat dari bawah dan menyempurnakannya dengan menambah atau mengurangi untuk menyelesaikan tugas bersama. Kelima, menilai, yaitu tindakan untuk menguji gagasan yang muncul atau cara kerja yang diambil dengan menunjukkan konsekuensi dan untung ruginya. Terakhir, menyimpulkan, kegiatan untuk menyimpulkan gagasan tindakan lebih lanjut. Tugas kepemimpinan yang berhubungan dengan kekompakan kelompok antara lain: pertama, mendorong, yaitu bersikap hangat, bersahabat, dan menerima orang lain. Kedua, mengungkapkan perasaan, yaitu tindakan menyatakan perasaan terhadap kerja dan kekompakan kelompok seperti rasa puas, senang, bangga, dan ikut sepenanggungan perasaan jika terjadi masalah di dalam kelompok. Ketiga, mendamaikan, tindakan mendamaikan dan mempertemukan orang-orang yang berbeda pendapat. Empat, mengalah, yaitu kemauan untuk mengubah dan menyesuaikan pendapat dengan perasaan orang lain. Kelima, memperlancar, yaitu kesediaan mempermudah keikutsertaan para anggota dalam kelompok sehingga rela menyumbangkan pendapatnya. Terakhir, memasang aturan permainan, yaitu tindakan menyampaikan tata tertib yang membantu kehidupan berkelompok. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gaya kepemimpinan. Berdasarkan dua bidang tugas kepemimpinan, dulu orang hanya mengenal dua gaya kepemimpinan. Pertama, gaya kepemimpinan yang berorientasi kepada tugas dan yang berorientasi kepada manusia. Dari dua bidang tersebut, akhir-akhir ini dikembangkan menjadi 4 gaya kepemimpinan dasar, yaitu yang pertama, kepemimpinan demokratis, yaitu suatu jenis kepemimpinan di mana seorang pemimpin mendelegasikan otoritasnya dan mengajak para pengikutnya untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Seorang pemimpin yang demokratis merupakan seorang pendengar yang baik bagi para pengikutnya dan seorang pekerja tim yang baik, serta mampu mempengaruhi dan berkolaborasi dengan tim yang dipimpinnya. Gaya kepemimpinan yang kedua adalah kepemimpinan yang otokratis, yaitu suatu gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin memiliki kekuasaan absolut dan tanggung jawab penuh dalam memimpin timnya. Seorang pemimpin yang otokratis memimpin dengan memberikan perintah kepada anggotanya, memberikan ancaman kepada para bawahannya, dan memiliki kontrol yang ketat terhadap organisasi yang dipimpinnya. Selain itu, pemimpin yang otokratis selalu memonitor berjalannya aktivitas kerja secara terus-menerus. Gaya kepemimpinan yang lain adalah kepemimpinan aliviatif, yaitu jenis kepemimpinan di mana seorang pemimpin memberikan saran-saran yang efektif dan mendorong anggota timnya untuk lebih aktif dalam memberikan ide serta pendapat.
Pemimpin seperti ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu mementingkan harmoni antara anggota timnya, berempati kepada sesama, meningkatkan semangat para anggotanya, dan membantu dalam menyelesaikan konflik antar anggota timnya. Jenis kepemimpinan yang terakhir adalah kepemimpinan yang visioner, yaitu jenis kepemimpinan di mana pemimpin menginspirasi dan memotivasi para anggota timnya, berpegang teguh pada visi yang ditetapkan, dan mendorong para anggotanya untuk menjalankan tugas-tugasnya sejalan dengan tujuan besar yang ingin dicapai bersama. Seorang pemimpin yang visioner mengkomunikasikan secara jelas bagaimana untuk mencapai visi tersebut dan mengapa semua usaha dalam tim diperlukan dalam mencapai visi tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Dalam melaksanakan tugas kepemimpinan, dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, kepribadian, mencakup nilai-nilai, latar belakang, serta pengalaman seorang pemimpin. Kedua, harapan dan perilaku kepada orang lain, baik itu rekan, pemimpin, dan lain sebagainya. Ketiga, kebutuhan tugas, yaitu pembagian tugas antar setiap anggota. Dan yang terakhir ada kebijakan organisasi. Faktor lain dapat berasal dari diri kita sendiri, yaitu pandangan kita terhadap manusia, keadaan kelompok, dan situasi waktu kepemimpinan kita laksanakan. Orang yang memandang kepemimpinan sebagai status dan hak untuk mendapatkan fasilitas akan menunjukkan praktik kepemimpinan yang tidak sama dengan orang yang mengartikan kepemimpinan sebagai pelayanan kesejahteraan orang yang dipimpinnya. Terakhir, kita akan melakukan tes sederhana untuk mengukur seberapa besar motivasi kamu dalam kepemimpinan. Untuk melakukan tes, siapkan kertas dan juga alat tulis. Jika teman-teman sudah menyiapkan, kita akan memulainya. Jika sudah, jumlahkan tiap-tiap pertanyaan dengan nilai berikut. Sangat setuju dengan poin 1, tidak setuju dengan poin 2, netral dengan poin 3, setuju poin 4, sangat setuju mendapat poin 5.
Jika sudah menjumlahkannya, mari kita bahas skor nilai kalian. Skor 14-27 menunjukkan motivasi yang rendah untuk menjadi pemimpin. Perlu mengembangkan karakteristik dan belajar menjadi pemimpin. Jangan hanya puas menjadi bawahan dengan tugas yang biasa saja. Skor 28-55 menunjukkan suatu keraguan-raguan untuk menjadi pemimpin. Bersikaplah tegas, mandiri, dan lebih bertanggung jawab. Skor 56-70 menunjukkan motivasi yang kuat untuk menjadi pemimpin. Adanya sikap ideal yang diperlukan untuk menjadi pemimpin dan mengorganisasikan sesuatu. Kamu berbakat menjadi pemimpin yang baik. Nah teman-teman, itulah tadi pembahasan kita mengenai kepemimpinan. Sekarang, kalian juga sudah mengetahui seberapa besar motivasimu dalam kepemimpinan. Nah teman-teman, inilah video ke-9 pada hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di video ini. Sampai jumpa di video 10. Dadah!